Hai adik-adik. Hai adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Kembali lagi bersama Bang Geri dan Abang. Gimana Gimana Bang Sim kabarnya? Saat ini direkam sih masih positif ya. Masih belum ada hasil yang ya. Ya, semoga ada pastilah kita berdoa Bang. Pasti sudah negatif. Tapi puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan dan doa adik-adik semua, dan Bang Geri juga, dan rekan-rekan yang lain, keadaan udah makin baik. Adik-adik juga jaga kesehatan ya. Oh ya, Bang denger Elo COVID, Bang Geri. Otelo. Otelo. Iya, Otelo lagi COVID. Oh, karena Sama, iya, Otelo dan opungnya lagi COVID. Terus adiknya Iren Tobing, Ezer, dan opungnya juga lagi COVID. Yuk, adik-adik Ya. mari sama-sama kita doakan supaya cepat sembuh. Ya, amin. Iya, Baik. kesehatan. Sekarang nih. Bang Giri gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Bang. Puji Tuhan. Gimana kabar Manchester City? Semakin baik. Makin baik. Dengar-dengar MU Bang ya. Kasus. Ya, abang mendukung Persipura sekarang. Udah gak dukung MU lagi, Persipura aja. Udah gak dukung MU. Semakin kacau. Lihat MU main tuh buat ngelatih kesabaran bisa nih. Kayak sembarangan. Itu harus itu buat adik-adik yang emosian. Abang sekarang dukung Persipura sama timnas Indonesia aja udah pokoknya. Ya, harus. Kalau itu harus. Oke, untuk sebelum mulai ibadah, mau siapa nih Bang Giri yang udah membuka? Abang atau saya? Saya boleh Bang. Oke. Ya, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan atas berkat telah Kau berikan hingga pada hari ini Kau pertemukan hamba dan Bang Sam dalam cerita minggu ini untuk kelas Petrus dan Salome Tuhan. Kiranya Kau berkati kami untuk penyampaian firman-Mu, kiranya bisa tersampaikan dengan baik kepada adik-adik ya Tuhan, dan bisa dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Kiranya Kau berkati juga kami ya Bapa, kiranya kami bisa selalu sehat di tengah-tengah pandemi gelombang ketiga ini ya Tuhan. Kau berkati kami selalu ya Bapa, berkati juga adik-adik ya Bapa. Ini adalah doa kami, dan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami syukuran doa. Halia, amin. Amin. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa, selalu kita bertanya-tanya dulu. Bang Geri itu apa? Kenapa sih ada bayangan itu tuh di videonya Bang Geri? Karena ada apa sih? Karena ada lampu Bang. Karena ada lampu ya. Kalau menurut Bang Geri nih, gunanya lampu atau gunanya lampu dulu deh di kehidupan sehari-hari apa sih? Pasti untuk bikin ruangan terang Bang. Bikin ruangan terang ya. Terus kalau lampu tuh, kalau cahaya matahari itu yang lebih gede lagi, gunanya cahaya matahari apa sih Bang Giri? Cahaya matahari udah untuk menerangi bumi itu. Menerangi bumi ya. Dan ada juga tuh gunanya buat fotosintesis. Menghasilkan oksigen. Butuhkan. Iya. Terus yang suka berjemur juga berjemur sinar matahari biar sehat ya. Sehat. Apalagi sekarang kan disuruh berjemur. Iya, sekarang suruh berjemur. Berarti gunanya, guna cahaya tuh banyak ya. Dan bisa nggak sih Bang Giri kita melihat sesuatu tuh tanpa adanya cahaya? Yang jelas nggak bisa sih Bang. Nggak bisa ya? Iya. Gelap, yang pasti gelap. Iya, makanya kalau malam-malam kita perlu ada lampu kan. Nggak usah malam-malam deh, ke WC aja kalau nggak ada lampu kan kelihatan ya. Bahkan siang pun kalau ke kamar mandi ada lampu gelap. Iya. Kita mau ngambil odol, malah ngambilnya sampo. Diolesin ke sikat gigi.
Ya ampun, jadi berbusa banyak Jadi ntar. rusak. Nah, itu kan kalau gunanya cahaya secara apa ya, secara kehidupan sehari-hari. Tapi kalau secara apa ya, secara filosofis apa ya, itu bahasa Indonesianya yang baik dan benar apa ya, secara filosofis ya. Secara apa? Secara pengalaman hidup atau apa ya? Maksudnya secara di luar itu ya, di luar kehidupan sehari-hari nih, di luar yang terang-terangan itu seperti buat menerangi lampu. Gunanya cahaya atau gunanya terang itu apa sih Bang Giri? Ya kalau dari saya sendiri sih Bang ya itu penting sih Bang. Ya ibarat kata kayak kita naik motor di malam hari dah Bang. Hmm. Itu atau kita berkerja berjalan gitu loh. Kita jalan tanpa lampu, kita tahu nggak bakal ada lubang gitu di depan. Kita akan tahu Bang gitu loh. Kayak misalnya kita naik motor malam hari lampunya mati, kita nggak akan tahu Bang gitu loh. Kita misalnya mau belok kiri nih, Hmm. kalau nggak ada lampu gitu, wah belokannya mana? Jadi kayak kalau dalam hidup itu sama kayak kita berkendara naik motor pakai lampu itu sebagai petunjuk arah gitu Bang. Hmm. Filosofis sekali ya Bang Giri ya. Harus Nggak kopi doang yang filosofi ya. Jadi lampu itu sebagai petunjuk arah. Ah, oke. Bahkan kan kalau kita lagi ujian gitu kan, kalau misalnya mampet tiba-tiba bisa ngerjain kan kayak dapat pencerahan. Bahasanya gitu ya. nggak banyak kan nggak bisa kita berdoa nih ya kan Iya. Tuhan Supaya dapat pencerahan. Wah. dia dia bisa Tiba-tiba surga terbuka di atas kepalanya doang kan. aduh Tiba-tiba, pada aku jadi ngeliatin gini. wah terang sekali teman-temannya pada ngeliat wah terang sekali. Jadi terang itu tuh sebagai ini ya, sebagai petunjuk arah, tapi bukan hanya petunjuk arah ketika kita berjalan, tapi juga ketika kita tadi sesuai kata Bang Kiri, ketika kita mengambil keputusan-keputusan hidup ya. Iya. Oke, maksudnya oke Bang Kiri. Terus kalau gitu, Abang mau nanya lagi nih. Dunia itu kan bukan bumi ya sebenarnya. Dunia itu kan ngomongin kehidupan kita. Jadi dunia itu bukan ngomongin tentang keadaan fisik, ngomongin tentang bumi atau ngomongin Jakarta gitu atau Indonesia. Dunia itu bukan ngomongin gitu. Dunia itu kan ngomongin tentang kehidupan. Ya dunianya Bang Geri berarti keluarganya Bang Geri, teman-temannya Bang Geri, dan segala macam. Dunianya adik-adik juga gitu, teman-teman di sekolah, keluarga kalian, itulah dunia kalian. Nah, kalau menurut Bang Geri, dunia manusia, dunia dunia ini nih, dunia sekarang, dunia yang sedang kita jalani ini, butuh terang nggak sih Bang Giri? Pasti sih Bang, Kenapa tuh? pasti kayak ya kalau kita nggak berterang tuh kacau Hmm. kacau kayak gimana ya Bang ya? Kayak yang tadi saya bilang sih kalau kayak kita nggak tahu gitu loh jalan yang mau kita ambil kita bakal nabrak ya kan kalau kita nggak gelap lah ibarat kata kita berjalan di tempat gelap gitu loh kita pasti akan banyak nabraknya dan begitu pun dengan kita gitu di dunia ini kalau nggak ada terang kita mau kemana gitu Bang pasti kan banyak ya kalau lebih kayak ke gimana ya kok pribadi sih kayak kita bakal banyak yang berantem gitu Ya. loh bahkan kok kita bakal ya banyak lah kayak orang di berita-berita bunuh membunuh gitu loh perang itu sih Bang kalau tanpa terang ya di dunia itu akan susah dan akan kacau gitu. Kalau penjelasannya Bang Giri, kenapa sih ketika nggak ada terang itu orang tuh jadi cenderung berbuat jahat? Menurut Bang Giri kenapa sih? Karena dia nggak punya jalan hidup gitu loh Bang karena dia nggak tahu dia mau kemana gitu loh kayak ya ibarat kata udah ruangan yang gelap kehidupannya pun dipenuhi dengan kegelapan jadi dia nggak tahu akan kemana gitu, Bang dia nggak akan bisa melangkah kalau dia nggak
berkata nggak disinari lah dengan terang itu. Ya Hmm. akan tahu mau kemana. Yang ada ya hanya pemikiran dia. Berarti kayak insting dia sebagai manusia doang. Kayak kita tutup belok kiri nih. Padahal kalau kita lihat belok kiri itu lubang. Nah, kayak gitu. Kan kalau kita buka mata terang gitu loh. Kita tahu kita mau kemana. Bacanya gini sih Bang, ketika kita nggak ada terang gitu loh. Iya berarti kita tutup mata gitu atau di ruangan yang gelap, ya kita hanya mengandalkan insting kita sendiri. Nuntun kita nggak ada. Menarik. Ketika Bang Giri misalnya di ruangan gelap gitu, berarti fokusnya Bang Giri ke siapa? Nggak ada gitu Bang kalau ruangan gelap. Nggak ada kan? Cuman ke diri sendiri kan berarti. Mau kemana pun bingung gitu kan. Kagak tahu mana dan nggak tahu apa yang mau dilakukan gitu. Hanya mengandalkan itu udah nggak ada fokusnya. Berarti nggak fokus ke yang lain, tapi cuma hanya ke diri sendiri ya. Karena kan yang jadinya diandalkan hanya diri sendiri. Iya Bang. Dan kalau di ruangan gelap tuh takut gak sih? Ya. Kita meremnya takut Bang. Dalam keadaan sadar kita merem di mana dengan tempat gelap yang itu pasti tahu. Iya betul. Jadi ketika dalam gelap itu tadi seperti kata Bang Geri ya, hanya mengandalkan insting, fokusnya hanya kepada diri sendiri, dan hanya mengandalkan diri sendiri pada akhirnya, dan penuh ketakutan, sehingga itulah yang jadinya membuat orang itu melakukan hal-hal yang tidak baik ya, karena fokus dia tuh hanya dirinya sendiri doang. Apa yang membuat dia nyaman, apa yang bisa membuat dia senang, apa yang bisa membuat dia keluar dari situasi ini, tapi jadinya fokusnya hanya diri dia sendiri doang ya Bang Giri ya. Ya, benar. Wah gila Bang Giri emang filosofis ya. Filosofi. Nah, oke, yuk kita buka Alkitab. Setelah kita nanya-nanya, Bang Geri. Kita buka Alkitab, kita buka dari Yohanes 8 ayat 12. Abang akan bacakan. Yohanes 8 ayat 12. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Abang bacakan sekali lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, sebelum kita bahas mengenai apa sih makna dari ayat ini, Abang akan menceritakan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, jadi pasal 8 ini kan kita baca ayat 12 ya. Tapi kalau kita baca ayat 1 sampai 11, Tuhan Yesus itu sedang dihadapkan pada suatu peristiwa. Jadi, ada orang banyak datang, orang Farisi datang membawa kepada Yesus perempuan yang ketangkap habis berzina. Nah, dibawa kepada Tuhan Yesus, terus orang Farisi itu berkata kepada Tuhan Yesus, ini perempuan kalau menurut hukum Taurat dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Nah, Tuhan Yesus, jadi mereka itu nanya sebenarnya buat mencobai Tuhan Yesus supaya mereka menemukan kesalahan pada Tuhan Yesus. Mereka pengen tahu nih Tuhan Yesus jawab apa. Kalau Tuhan Yesus bilang nggak dirajam artinya Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat. Tapi kalau Tuhan Yesus merajam nanti menyuruh merajam, nanti mereka akan bilang, oh berarti Tuhan Yesus ini dong nggak mengampuni segala macam. Jadi mereka tuh berusaha mencari kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus. Tapi di sini kita lihat betapa pintarnya Tuhan kita dan betapa bijaksananya Tuhan kita. Tuhan Yesus jawab seperti ini. Siapa yang nggak berdosa di antara kalian, silakan melempari terlebih dahulu. Akhirnya satu-satu pulang. No. Udah mau menjebak orang, salah.
Akhirnya mereka pulang gitu kan. Betapa luar biasa ya Tuhan kita emang. Dan Tuhan Yesus pun berkata kepada perempuan itu, aku pun nggak bakal melemparin kau dengan batu. Tuhan Yesus berkata seperti ini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang harus digarisbawahi adalah Tuhan Yesus tetap nggak setuju dengan apa yang perempuan itu lakukan, tapi Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk bertobat. Perhatikan ya, Tuhan Yesus benci kepada dosa, tapi Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk bertobat, karena betapa besarnya kasih Tuhan kepada semua manusia. Nah, setelah peristiwa itu, di Alkitab itu emang nggak dikatakan ya, Tuhan Yesus itu berbicara ke orang yang tadi udah pada pulang atau enggak, tapi Tuhan Yesus tuh kemudian berkata kepada orang banyak, bahwa akulah terang hidup, akulah terang dunia. Nah, jadi setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus menceritakan bahwa dia adalah terang dunia. Nah, kalau kita lihat dengan peristiwa sebelumnya, sebenarnya Tuhan Yesus itu nggak hanya asal ngomong bahwa dia adalah terang dunia, tapi dia sendiri pun menunjukkan bagaimana sih mestinya terang dunia itu bersikap, yaitu dengan latar belakang yang tadi. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam nih. Sebenarnya terang dunia itu apa? Kenapa tadi Bang Geri dan Abang bisa berkata bahwa Tuhan Yesus benar-benar memenuhi kalimatnya bahwa dia adalah terang dunia. Nah, kita akan membahasnya dengan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu seperti biasa. Nah, kalau menurut Bang Geri, kan katanya rajin bertanya nggak sesat di jalan katanya ya. Nah, kalau menurut Bang Giri, terang dunia itu artinya apa sih? Terang dunia ya balik lagi sih Bang, yang kayak saya bilang tadi di awal itu sebagai penuntun kita sih Bang. Sebagai petunjuk ya? Petunjuk, menuntun arah hidup kita gitu. Dan kalau menurut Bang Giri sendiri, dunia itu kan tadi perlu terang ya, karena betapa banyaknya kejahatan yang kita bisa lihat sekarang gitu. Bahkan kalau kita ikutin berita adik-adik, kita akan lihat betapa jadi ada beberapa negara tuh yang lagi tegang gitu, lagi terancam untuk perang. Ya semoga nggak jadi ya, karena perang itu hanya merugikan masyarakat. Nah, kalau tadi kan Bang Giri sudah ngomong tuh bahwa terang itu adalah sebagai petunjuk hidup. Nah, apa sih yang Tuhan Yesus lakukan sehingga dia itu benar-benar menjadi petunjuk hidup dalam peristiwa tadi? Dia itu memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk memulai hidup yang baru, untuk hidup dalam kasih karunia, untuk hidup bertobat. Bayangkan kalau Tuhan Yesus menyuruh supaya perempuan itu ya udah dirajam aja, mati dia kan, nggak ada kesempatan untuk bertobat. Tapi Tuhan Yesus juga cuma menyuruh dia untuk pergi, tapi Tuhan Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan Yesus itu memberi petunjuk kepada wanita itu, kepada perempuan itu, untuk menjalani hidup yang baru. Nah, tapi Tuhan Yesus nggak hanya berhenti di situ, nggak hanya kepada perempuan itu. Sebenarnya Tuhan Yesus pun memberi nasihat sebenarnya kepada orang Farisi. Ketika menghakimi orang, selidikilah diri kita terlebih dahulu. Apakah kita mengadukan orang cuman untuk benar-benar untuk mencari keadilan, atau emang cuma mau mencari kesalahan orang lain? Ini kan mau nyari-nyari kesalahan orang doang ya jatuhnya ya. Maka dari itu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk bertobat, untuk menyelidiki dirinya terlebih dahulu. Itulah kenapa Bang Geri dan Abang bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah terang hidup. Karena dia memberi petunjuk, dia memberi arahan mengenai bagaimana sih cara hidup yang benar. Bagaimana hidup itu mestinya dijalani. Nah, Bang Giri punya pengalaman nggak di mana awalnya tuh Bang Giri itu bingung gitu, maksudnya harus ngapain, tapi ketika mulai mendekat kepada Tuhan, Bang Giri itu mulai dapat pencerahan mestinya tuh ngapain. Oh, dibilang kalau itu sih ada sih Bang, kayak wah itu sebelum pandemi lah itu kayak kacau gitu. Gimana ya, dibilang jauh iya gitu, tapi masih inget Tuhan gitu loh. Tapi
nggak mau datang gitu, kayak udah tahu nih, oh di situ gitu, tapi nggak mau disamperin kayak gitu loh. Ya udah gitu, yang penting saya tahu gitu, kayak ya udahlah, nikmatin dulu hidup. Waktu itu berpikir gimana menikmati hidup, masih main-main gitu inilah, hingga pada akhirnya ada suatu waktu tuh kayak timbul masalah yang itu bener-bener yang kayak gimana ya dia bang, kayak udah Dunia ini runtuh lah ya, kayak ya berasa dunia runtuh gitu. iya, kayak wah berat banget gitu loh, bener-bener berat. Kayak nangis nggak bisa, ini nggak bisa, kayak akhirnya ketika berpikir kayak kenapa sih bisa kayak gini gitu loh. Oh kemarin waktu saya senang, saya lupa sama Tuhan gitu, saya lebih mati. Nah, sama ya dibilang kayak ya mungkin adik-adik ngerasainnya kayak main-main, ya kayak sekolah main-main, masih kayak udahlah mau kayak gini terserah gua gitu loh, hidup gua gitu, kayak masih kayak gitu waktu itu, kayak bener-bener jauh yang kayak abang pun pernah merasakan yang namanya sehari sehari itu nggak berdoa gitu loh, kayak bahkan waktu SMP pun abang tuh aduh berapa tahun abang nggak ke sekolah minggu, hingga pada akhirnya kelas 3 SMP itu abang baru ke sekolah minggu lagi gitu. Bukan nggak pernah gereja gitu loh. Sebelum 3 SMP ketemu Bang Sem, malah Bang Sem nyamperin mengajak, wah ini ada kompetisi futsal. Wah itu membuat abang semangat lagi gitu loh untuk ke gereja terus-terusan. Itu yang membuat abang akhirnya mau ke guru sekolah minggu juga. Dan situlah ketika abang merasakan jauh dari Tuhan, abang nggak pernah tenang. Hidup nggak pernah tenang. Yang dalam arti masalah dikit nih ya ampun ini doang masalah, abang langsung ketakutan gitu loh, kayak takutan dalam arti aduh ini berat banget masalah, nggak bisa dihadapin gitu, kayak ngadepin ujian lah ibarat kata gitu, kayak ya udah tahu mau ujian tapi main-main gitu loh, sampai hari mau ujian pun masih tenang gitu loh, tapi begitu udah ngerjain soal, wah udah keringet dingin, aduh ini nggak bisa nih, susah nih, yang kayak gitu, kayak ngan lebih kayak ada santai aja lah gitu loh. Ya itulah yang pengalaman yang kayak ketika jauh, hal sekecil apapun akan ngerasa berat gitu loh, ke masalah yang seharusnya bisa kita lalui dengan enak, dengan tenang, tapi ketika kita jauh, kita gimana ya, jauh dari Tuhan lah ibarat kata, yang sebagai tadi yang dibilang Tuhan itu adalah terang kita, penuntun lah kalau buat abang gitu loh. Dan pada akhirnya abang sadar gitu loh, oh ini jauh, udah nggak, bahkan kayak menyentuh hal kita pun nggak pernah. Akhirnya abang datang, abang minta maaf, abang berdoa benar-benar, waktu itu benar-benar abang tuh kayak ngerasa Tuhan minta maaf gitu, aku sudah jauh, benar-benar jauh, dan aku butuh Tuhan gitu sebagai penuntun dalam hidup, aku nggak mau seperti ini terus. Itu yang benar-benar abang katakan, hingga pada akhirnya abang coba mulai renungan, abang coba setiap malam berdoa, renungan, dan ya seminimal mungkin baca 1 ayat gitu loh di dalam Alkitab. Bener gitu loh, kayak Tuhan aku punya masalah ini, gimana ya, kayak dibilang mukjizat atau enggak, tapi besok itu bener kelar gitu masalahnya. Ketika abang jauh, oh abang udah kayak otak mau pecah, tapi ketika masalah besar kita, Tuhan benar ini kuat, walaupun jalan keluar mungkin nggak ketemu yang benar ketemu, tapi nggak tahu kenapa rasa tenang gitu loh. Itu ya pengalaman, benar pengalaman pribadi banget yang kayak emang beda lah gitu loh, kita jauh dan kita dekat, sangat beda jauh. Itu sih bang. Luar biasa. Dulu ya, luar biasa ya adik-adik, ini ya cerita Bang Giri. BTW dulu yang ngajak futsal tuh Bang Nex. Bukan Bang Nex sama Abang maksudnya. Jadi nggak Abang Berdua. sama Ingat Bang kau Nex. berdua. Nah, jadi gitu adik-adik, terang itu sebagai penuntun hidup, sebagai apa ya? Dia itu yang ngasih, ya kayak Google Maps lah gitu kan. Belok kiri, belok kanan, lompat. Oh, Google Maps nggak ngomong lompat ya. Serem juga. Dan jangan dianggapnya tuh sebagai terang, sebagai
lampu, maksudnya lampu di kehidupan kita nyata gini ya. Tapi tadi yang seperti Bang Giri sebutkan, terang hidup itu, terang dunia itu, ya Tuhan Yesus sendiri, dia itu sebagai, ya itu penuntun hidup kita. Ketika kita bingung, ketika kita cemas, ketika kita takut, Tuhan yang jadi penenang hidup kita. Kalau misalnya adik-adik masih bertanya-tanya sebenarnya gimana sih dalam kehidupan sehari-hari, mungkin abang akan ada pertanyaan seperti ini yang gampang ya. Kalau mati masuk mana? Itu pertanyaan yang ditanyakan semua orang dari zamannya megalitikum kali ya, nggak tahu dari zaman kapan, dari zaman dulu gitu. Megalitikum. dari zamannya nenek moyangnya nenek moyang gitu. Itu udah dipertanyakan gitu, kalau mati masuk mana? Sampai sekarang pun masih dipertanyakan kalau mati masuk mana buat orang-orang yang nggak mengenal Tuhan ya. Tapi sekarang kalau ditanya seperti itu, kalau kalian ditanya, siap nggak mati sekarang? Kalau siap silakan lompat gitu kan, tapi jangan. Ada yang lompat beneran ya enggak? Kalau ada nggak sih yang siap mati sekarang dan bisa bilang gitu, Bang, kalau aku mati sekarang aku pasti masuk sini. Ya beberapa mungkin ada yang bisa jawab ya, karena tapi mungkin beberapa masih ada yang ragu. Nah, itulah salah satu gunanya terang dunia. Tuhan Yesus adalah terang dunia, sehingga Tuhan Yesus menjamin, ketika kamu mati nanti, kamu pasti bersama-sama dengan aku di surga. Bukannya itu sebuah ketenangan, bukannya itu sebuah petunjuk hidup. Itu contoh satu. Contoh berikutnya, abang mau nanya kepada kalian. Kalian tahu nggak besok apa yang akan terjadi? Ternyata besok ada gempa, kita hilang. Bisa aja. Ternyata besok ada meteor jatuh, kita mati. Bisa aja. Artinya apa? Artinya banyak kemungkinan-kemungkinan, baik yang buruk, baik yang baik, yang bisa terjadi kan besok. Dan kita tuh nggak punya kuasa untuk mengatur itu. Benar-benar banyak hal yang sangat bisa terjadi di hidup kita besok. Gak usah besok di 1 jam lagi. Nggak ada yang tahu kan? Ada yang tahu nggak ya apa yang terjadi sejam lagi? Nggak ada yang tahu. Mau peramal siapapun tuh, siapa tuh yang amal kemarin yang terkenal itu, Bang Giri? Siapa tuh? Namanya siapa tuh? Mbak Mijan, bukan? Tahu Mbak siapa tuh? dia nggak tahu juga apa yang namanya meramal cuma nebak-nebak doang, nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Nggak usah besok 1 jam kemudian. Tapi kalau misalnya kita mau cemas, bisa aja kan kita takut. Ada orang yang seperti itu karena takut akan hari besok, akan masa depan, sehingga dia hidup dalam kecemasan. Banyak yang ada yang seperti itu. Tapi kita perlu takut nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang megang hari esok. Karena kita kan nggak tahu hari esok, tapi kita tahu Tuhan yang memegang tangan kita. Dan Tuhan memegang hari esok. Itulah contoh bagaimana Tuhan menjadi terang dunia. Bagaimana Tuhan menjadi penuntun hidup kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu mana yang harus kita tempuh jalannya. Kita nggak tahu sekolah mana nanti yang akan kita masuki. Baik itu yang mau masuk SMP maupun masuk SMA. Tapi kita tahu Tuhan itu megang tangan kita. Dan Tuhan pasti ngasih yang terbaik untuk hidup kita. Karena Tuhan itu sendiri penuntun hidup kita. Dan yang berikutnya ya, Bang, lihat ya, makna dari terang dunia itu, selain tadi apa yang sudah dikatakan Bang Giri sebagai penuntun, terang dunia itu adalah alasan hidup kita. Alasan kita hidup, sorry. Kalau Bang Giri sekolah biar apa sih? Biar pinter. Biar pinter, betul. Sekolah itu biar pinter ya, bukan biar lulus. Dengar tuh adik-adik, sekolah itu biar pinter, bukan biar lulus. Nah, main futsal biar apa? Biar jago. Biar jago, kalau nggak biar seneng kan? Itu aja pilihannya kan? Atau main ML, atau main apapun itu lah. Kalian kan buat seneng-seneng sama buat jadi jago gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada artinya, enak nggak sih dikerjain? Nggak ada enaknya sih, Bang. Nggak ada enaknya kan? Sekolah nggak tahu nih mau ngapain. Jadi di sekolah ngapain? Malas-malasan kan? Ada guru tidur, nggak ada guru bangun. Jadi, ya kan, main futsal, tapi nggak ada artinya, malah duduk di pinggir lapangan, ya kan. Nah, tapi kalau kita punya alasan, kita tahu kita mau ngapain,
itu menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan untuk dijalani. Kita tahu nih, Tuhan itu adalah alasan kita hidup. Memuliakan Tuhan adalah alasan kita hidup. Bersyukur kepada Tuhan adalah alasan kita hidup. Sehingga kita akan menjalani hidup kita dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Dan Tuhan selalu mengasihi kita. Itu adik-adik. Nah, Bang Giri, tadi lanjutannya apa tuh? Lanjutan ayatnya? Dia berkata apa? Barang siapa mengikut aku, ya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Lanjutannya apa, Bang Giri? Tapi ia menjadi terang hidup. Terang hidup. Artinya apa sih, Bang Giri? Nah, itu Bang, yang kayak ya kayak tadi lah gitu yang saya cerita. Ketika saya nggak pernah nih ke gereja, tapi ada Bang Sam dan Bang Nexter gitu yang katanya mungkin dia mau futsal, tapi kan dari situ kan itu gitu saya ini loh alasan abang mau ke gereja karena ada Bang Sam dan Bang Nexter itu. Dalam arti kan berarti Bang Sam dan Bang Nexter itu udah menjadi terang buat abang gitu loh, menjadi terang sebagai perantara gitu loh. Berarti kan itu loh yang kayak terang hidup. Dalam hal kita bisa menjadi penuntun orang, dan kita bisa membuat teman-teman kita gitu, kita bisa membuat orang lain sekitar kita itu merasa diterangi gitu Bang, karena kehadiran kita gitu loh. Kita juga ya, kita sebagai penuntun mereka yang tadinya mereka tidak mempunyai arah gitu ya kan, kayak misalnya kata gini lah, ada teman kita gitu loh, misalnya teman adik-adik yang malas-malasan ketika di sekolah gitu, yang kayak tadi Bang Sam bilang ada guru tidur. Kita sebagai kita sudah tahu nih Tuhan Yesus sebagai terang kita, dan kita yang seperti Tuhan bilang kita terang hidup, kita mau nggak negor mereka gitu loh, jangan tidur gitu, ini ada guru loh, ini kan kita lagi belajar, mau nggak kita seperti itu kayak gitu loh. Berarti kan kalau kita sudah menegur, kita sudah menjadi terang dong. Terang dalam arti mau menuntun teman-teman kita itu mengikut kita ke jalan yang benar gitu, dalam yang baik gitu loh, yang menurut Tuhan baik, menurut Alkitab baik itu loh. Dan kita mau membuat teman-teman kita sekitar kita itu menjadi terang juga, itu sih. Iya. Wah, jadi terharu ya dengernya ya, Bang Giri. dan apa? Ternyata berkesan juga ya apa yang Bang Lex dan Abang lakukan. Pasti sangat gitu. Dan Abang pun sebenarnya pas COVID ini itu merasakan terang dari adik-adik gitu. Maksudnya kayak di grup banyak yang mendoakan gitu kan, banyak orang tua yang mendoakan, juga ada adik-adik yang ngirim makanan ke Abang sampai repot-repot. Siapa aja ya? Ada Diana, Dea, sama Hobes gitu. Yang lain juga itu udah menjadi terang gitu. Yang lain juga yang mendoakan itu pun sudah menjadi terang gitu. Nggak harus ngirim kok, beneran. Doa aja itu udah jadi terang gitu. Itu yang sangat Abang rasakan ya, bagaimana kebaikan dari orang-orang, dari adik-adik sekalian, dari orang tua kalian sekalian itu menjadi terang menjadi terang yang menerangi Abang ketika Abang sakit kemarin. Nah, dan tadi seperti kata Bang Giri, ya terang itu ketika kita jadi terang hidup, kita kan memancarkan terang Tuhan ya. Kita bukan bersinar dari diri kita sendiri, tapi kita memancarkan terang Tuhan. Sama seperti bulan. Bulan kan nggak bersinar sendiri ya. Bulan memancarkan terang matahari. Nah, kita pun gitu, kita memancarkan terang Tuhan, kita menjadi penuntun nih. Kita membantu teman kita ketika kita lebih tahu, kita membantu teman kita, tapi bukan menjadi sesuatu yang menghakimi ya. Nah, dan kita pun berbuat baik kepada teman-teman kita. Kan bisa ya, kalau misalnya teman kita ada yang sakit nih, kita kan bisa ngomong ke dia, woi masih hidup nggak lu? Gitu kan. Nggak ada lu nggak rame nih. Nah, sehingga teman kita tuh makin terpacu tuh untuk sehat. Wah gila, gue harus sehat nih. Masalahnya kadang-kadang kita tuh nemu teman kita yang kayak gini nih. Bro, ulangan gue dapat 50 nih. Ya masih mending dapat 50, gue dapat 40. Malah ngadu tip. Malah susah-susahan hidup jadinya. Itu bukan jadi terang, itu namanya tuh menggelapkan hidup teman kalian.
Nah, apa Bang Geri dan Abang tuh nggak bakal lelah untuk mengingatkan ya di situasi corona seperti ini. Maksudnya nggak hanya Bang Geri dan Abang ya, dan semua kakak guru yang lain juga nggak bakal, kakak dan abang guru yang lain nggak bakal lelah untuk mengingatkan. Terutama di situasi corona ini kan lagi naik lagi nih. Banyak saudara-saudara kita tuh yang menderita gitu. Kita marilah tunjukkan kepedulian kita dengan cara yang paling simpel, yaitu dengan nanya kabar. Gimana kabarnya nih teman kita nih, Otelo lagi sakit, kita tanya kabarnya. Adanya Iren lagi sakit, kita tanya kabarnya. Mungkin teman-teman sekolah kita juga ada yang lagi sakit, kita tanya kabarnya. Makanya kita nanya kabar seperti itu, kita kasih semangat dan segala macam. Dan kalau kalian misalnya punya uang jajan lebih, kita bisa donasikan lewat kita bisa dan kuningbaik.com. Ya, nggak bakal lah. Sponsor utama kita. Nggak bakal lah untuk mensponsorin lagi. Karena itulah yang mestinya kita sebagai orang Kristen itu lakukan. Tuh, kalian perhatikan gitu. Tuhan Yesus ketika dia di dunia lagi di bumi, betapa banyak kasih yang dia sampaikan kepada orang-orang. Tuhan Yesus itu nggak hanya mengajar, maksudnya nggak hanya berkata-kata, tapi Tuhan Yesus benar-benar menunjukkan aksinya itu lewat kata-katanya itu lewat aksi. Bagaimana Tuhan Yesus ngasih makan orang, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang, dan bagaimana Tuhan Yesus yang kalau kita baca di ayat sebelumnya, membantu si perempuan itu supaya lepas dari rajaman batu, tapi tetap mengingatkan dia untuk bertobat. Dan banyak lagi bentuk kasih Tuhan yang Tuhan benar-benar wujud nyatakan dalam kasihnya, dalam tindakannya. Dan puncaknya adalah bagaimana dia rela mati demi kita di kayu salib. Dan dia bangkit untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa atas maut. Jadi kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai murid-muridnya, kita sebagai hamba-hambanya, mestinya pun melakukan hal yang sama. Kita harus jadi orang-orang yang baik. Baik itu tuh mungkin terkesan ini ya, klise ya. Ini anak baik nih. Tapi baik bahasa Inggrisnya apa Bang Giri? Good. Good. Nah, kalian tahu sih, good itu diambil dari kata God. Serius loh, ini jadi good dalam bahasa Inggris itu diambil dari kata God. God itu kan GOD ya. Diturunkan kata God menjadi good. Jadi ketika kita berbuat baik, kita benar-benar mencerminkan Tuhan. Kita benar-benar mencerminkan apa yang Tuhan lakukan kepada manusia dan kepada semua ciptaannya. Kita harus berbuat baik. Gitu. Jadi adik-adik, marilah kita jangan lelah untuk berbuat baik. Berbuat baiklah dari hal yang paling simpel. Nanya kabar teman kalian. Nggak nyusahin di rumah. Disuruh belajar gitu. Disuruh bersihin kamar. Itu pun udah sangat membantu. Dan kalau kalian punya uang jajan berlebih, lagi kita sumbangkan lewat kita bisa dan kuningbaik.com. Atau misalnya ada pemulung yang lewat, kalian bisa kasih segala macam. Itu juga sangat membantu gitu. Gitu adik-adik. Gimana Bang Giri? Ya. Benar Bang. Itu cukup ya, intinya cari dulu terang di hidup kita, maka kita bisa menerangi orang sekitar kita. Bang Giri emang filosofis banget hari ini. Harus. Baiklah adik-adik, yuk mari kita tutup dalam doa. Kita mau tutup ibadah kita. Yuk, mari satu dalam doa. Bapa yang nggak bisa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Hari ini kami belajar Bapa untuk menjadi seperti-Mu, memancarkan terang-Mu sehingga orang-orang di sekitar kami dapat merasakan kasih-Mu. Dan juga terima kasih Bapa karena Engkau mau menjadi terang hidup kami, menunjukkan jalan yang terbaik yang harus kami tempuh, dan sudah menyiapkan rencana yang terbaik untuk hidup kami. Pimpin kami Bapa untuk terus mengikuti-Mu dan memancarkan kasih-Mu, dan membuat baik kepada semua orang, dan sehingga orang-orang tersebut dapat merasakan kasih-Mu lewat kehidupan kami. Bapak, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang menderita sakit karena COVID-19.
untuk Elo dan opungnya, dan juga untuk Ezer dan opungnya. Tuhan Yesus yang tolong sembuhkan mereka. Obat dan dokter itu hanya alatmu, tetapi kesembuhan sejati hanya daripadamu saja ya Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau pasti akan memulihkan teman-teman kami tersebut. Juga kami mau berdoa untuk segala aktivitas kami dalam sekolah kami. Bapak yang tolong berkati kami, agar ketika kami bersekolah, kami dapat bersekolah dengan baik, menjadi siswa-siswa yang baik, yang menjadi siswa-siswa teladan yang memancarkan kasih-Mu ya Bapak. Juga kami mau berdoa untuk negara kami, terutama yang sedang menghadapi virus COVID-19 ini. Bapak yang tolong pimpin pemerintah kami agar dapat menetapkan kebijakan yang tepat dalam menghadapi virus COVID-19 ini, dan kami juga sebagai masyarakat dapat lebih taat lagi kepada protokol kesehatan. Terima kasih Bapak. Sebenarnya kami akan berpisah satu sama lain, Bapak yang tolong pimpin segala kegiatan kami, agar kegiatan kami dapat memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik.